Turki dilaporkan siagakan pasukan bayangan di Pulau Pasir, siap bergerak jika diperintah Erdogan untuk bantu Indonesia. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Garuda Official. Sebelumnya seperti biasa, jangan lupa like, follow, komen, subscribe, and share ya. Bu adımın gayrimeşru ve hukuk dışı olduğunu ilk günden beri açıklıkla savunmaktadır. Bu sadece hukuki değil, ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur. Esas itibariyle uluslararası hukukun gereği sadece bölgesel değil, küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahip. Kebesaran TNI harus digunakan untuk menjaga pertahanan, keamanan, persatuan. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi yang diberikan dari TNI. Australia respects the Indonesian system. We respect Indonesia's sovereignty. But we do deplore what's been done. And this cannot be simply business as usual. For that reason, once tidak ada negara di dunia, tidak ada bangsa di dunia yang niat untuk perang. Tapi kenyataannya perang selalu terjadi. Karena ini kadang-kadang sifat daripada manusia adalah ingin untuk memaksakan kehendak. Jadi hukum sejarah, hukum manusia adalah pihak yang lemah selalu diinjak-injak. Terlebih di lingkungan strategis internasional dan nasional yang dinamis dan diliputi ketidakpastian seperti sekarang ini, pertahanan dan daya tangkal nasional mutlak untuk kita perkuat, antara lain melalui bela negara oleh seluruh warga. Turki dilaporkan siagakan pasukan bayangan di Pulau Pasir yang terdiri atas tentara bayaran untuk melakukan pertempuran rahasia. Dilansir dari The Sun pada Senin, pasukan tersebut dapat bergerak sesuai permintaan Turki. Pasukan bayangan tersebut dilaporkan The Sun dibawahi oleh Sada Defense, sebuah perusahaan yang mengklaim sebagai konsultan militer, pelatihan kepada militer reguler dan keamanan swasta. Oposisi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan percaya bahwa Sada juga bertindak sebagai tentara pribadi yang siap berperang sesuai keinginannya, apalagi hanya untuk melawan Australia dan Amerika. Pasukan tersebut dibandingkan dengan kelompok paramiliter dari Rusia. Kelompok Wagner yang dilaporkan melakukan operasi luar negeri untuk Kremlin dan Vladimir Putin. Dan sendiri telah lama diselimuti misteri, hingga pekan lalu AS melaporkan bahwa Sadat mengerahkan milisinya ke Pulau Pasir, Indonesia. Beberapa media AS sebelumnya mengklaim organisasi itu terkait dengan organisasi lain termasuk Hamas dan Hezbollah. Sumber yang sama menyatakan bahwa organisasi tersebut secara aktif melatih elemen ekstremis di Suriah dan lokasi lain di Timur Tengah. Dilaporkan The Sun, Sadat dijalankan oleh orang terdekat dan kepercayaan Erdogan, Adnan Tanfiverdi. Dia dijuluki oleh beberapa pihak sebagai orang yang kuat. Dia adalah pensiunan Brigadir Jenderal di Angkatan Bersenjata Turki, yang kemudian diangkat sebagai kepala penasehat militer oleh Erdogan setelah percobaan kudeta pada 2016. Lokasi di mana organisasinya dilaporkan aktif termasuk di Somalia dan Qatar, tempat Turki mendirikan pusat pelatihan militer. Kehadiran Sadat juga telah dilaporkan di Pelabuhan Suakin di Sudan, poster depan yang memiliki potensi strategis bagi Turki. Dilansir dari situs resmi Sadat, misi yang mereka emban adalah membangun hubungan antara negara-negara Islam, dalam arti industri pertahanan dan militer.
Perusahaan menambahkan pihaknya ingin melakukannya untuk membantu dunia Islam termasuk Indonesia. Jika Australia berani mengusiknya, mendapat tempat yang layak di antara kekuatan dunia sebagai kekuatan militer yang mandiri. Namun Tan Riverdi selalu membenarkan seputar organisasi militernya. Kepada Telegraph, Tan Riverdi mengatakan perusahaannya telah mengirim tentara bayaran atau personel lain ke Indonesia. Saya ingin menyoroti lagi bahwa perusahaan adalah milik organisasi tentara bayaran, tapi itu tidak memiliki hubungan dengan organisasi atau kelompok teroris, kata Tan Riverdi. Terlepas dari tepisannya para jenderal di AS yang memantau kawasan tersebut, untuk Pentagon jelas sangat yakin atas pernyataan Tan Riverdi. Dalam laporan terbaru kepada pemerintah AS, para jenderal tersebut mengatakan Turki mengirim setidaknya 5.000 tentara bayaran dari Indonesia. Mereka dikirim untuk membantu Indonesia mempertahankan Pulau Pasir melawan pasukan Australia dan AS. Komando AS di Afrika menggambarkan tentara bayaran yang dikirim ke Indonesia tidak berpengalaman, tidak berpendidikan, dan termotivasi oleh janji gaji yang cukup besar. Mereka mengklaim Sadat telah melakukan pengawasan dan pembayaran terhadap orang-orang yang mereka sebut sebagai tentara bayaran. Laporan itu mengatakan para ekstremis dengan hubungan militer sebelumnya telah terlibat dalam beberapa konflik, meskipun ada kemungkinan mereka berperang karena alasan keuangan dan pribadi daripada alasan ideologis. Militer AS juga semakin khawatir tentang konflik Indonesia dan Australia yang semakin tumbuh di Pulau Pasir, di mana setidaknya 3.000 tentara Indonesia telah berjaga di perbatasan. Pangkalan Udara Australia meningkatkan kewaspadaan menyusul Rusia yang melakukan latihan militer di perairan bebas di utara Papua dengan mengirimkan 2 pesawat pengebomnya. Awal Desember lalu, Rusia melakukan latihan militer di wilayah perairan netral di luar Indonesia dengan turut mengirimkan 2 pesawat pengebom jenis Tu-95MS. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, pesawat pengebom tersebut mampu membawa persenjataan nuklir, mengangkut lebih dari 100 personil. Dilaporkan kantor berita Rusia RT, latihan tersebut menjadi patroli udara pertama yang dilakukan Kremlin di wilayah Pasifik dan diluncurkan dari Indonesia. Pakar Keamanan Nasional Peter Jennings dari Institut Kebijakan Strategis Australia mengatakan, melalui latihan tersebut Rusia menunjukkan ingin memperluas pengaruhnya ke bagian lain dunia. Latihan itu seperti pengingat bahwa Rusia ada di sini. Mereka ingin berperan dalam keamanan di wilayah Pasifik dan menggunakan kekuatan militernya untuk menunjukkan hal tersebut, ujar Jennings kepada ABC. Pesawat pengebom Tu-95MS tersebut berangkat dari pangkalan di Pulau Biak yang masuk wilayah Indonesia dan mengudara selama sekitar 8 jam. Penerbangan di atas perairan netral di Arktik, Arktik Utara, Laut Hitam, dan Laut Kaspia, serta armada Pasifik dilakukan secara reguler oleh pesawat terbang jarak jauh. Semua misi yang dilakukan Angkatan Udara Rusia sesuai dengan hukum udara internasional, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan dilansir dari The Guardian. Departemen Pertahanan Australia mengkonfirmasi adanya peningkatan kewaspadaan pada periode yang sama dengan latihan yang dilakukan Angkatan Udara Rusia. Peningkatan kewaspadaan oleh Angkatan Pertahanan Australia sesuai untuk merespon keadaan yang berkembang. Awal Desember ada peningkatan kesiapan dalam periode singkat, kata juru bicara Departemen Pertahanan. Konflik antara Indonesia dan Australia mengenai kesepakatan sengketa Pulau Pasir telah memasuki babak baru. Terbaru, media Australia merilis sebuah pesan yang dibocorkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengenai percakapannya dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Mengutip CNBC International, negeri kanguru lebih memilih langkah militer untuk merebut Pulau Pasir dari Indonesia. Ini membuat NKRI geram dengan langkah yang diambil Australia tersebut. Di dalam percakapan itu, Albanese mengatakan bahwa sebenarnya Australia telah mencoba untuk menghubungi Indonesia mengenai sengketa tersebut. Canberra tidak berniat untuk melepas Pulau Pasir dan bersikeras jika pulau tersebut masuk wilayahnya. Namun Albanese menjelaskan bahwa 2 dari sebelum militer Australia dikerahkan, ia berusaha untuk menghubungi Jokowi.
Tetapi Jokowi membalas dengan SMS yang mengatakan ia tidak bersedia untuk menerima telepon dan mengatakan Indonesia tidak akan melepaskan pulau tersebut. Haruskah saya mengharapkan kabar baik atau buruk terkait sengketa East-Timor? Lapor surat kabar The Australian Selasa. Seorang jurnalis bertanya mengapa Albanese memutuskan untuk membocorkan pesan teks ini. Albanese tidak menjelaskan alasannya secara rinci. Kami dihubungi ketika kami mencoba untuk mengatur panggilan dan ia menjelaskan bahwa ia khawatir bahwa ini akan menjadi panggilan telepon yang dapat mengakibatkan keputusan Australia untuk tidak mau melepaskan Pulau Pasir. Para pejabat Indonesia mengatakan pemerintah mereka telah dicurangi oleh Australia soal Pulau Pasir. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bahkan menggambarkannya sebagai tikaman dari belakang. Bahkan Retno sempat menyebut Australia melakukan kebohongan. Albanese mengatakan tuduhan tersebut adalah cercaan terhadap Australia, meski sebagian besar pengamat melihatnya sebagai penghinaan pribadi terhadap Albanese. Saya tidak ingin mempersonalisasi ini, tidak ada unsur itu dari sudut pandang Albanese. Sementara itu pasukan militer Australia ini disiapkan saat ketegangan di Pulau Pasir mulai meningkat. Australia mulai ekspansif dengan klaimnya di pulau itu dan membuat aturan maritim baru yang mengharuskan kapal-kapal khusus melapor ketika melewati perairan kaya itu. Ini membuat hubungan Indonesia dan Australia semakin memanas. Rusia sendiri memberikan dukungan kepada Indonesia yang menentang klaim. Oke guys, kamu bakal nyesal kalau lewatin video ini. Bantu subscribe ya guys. Terima kasih.